Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tadi manapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa bersama Anda dalam program Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya agung dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi buku Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Ayamusuluh atau di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Hari-Hari Perdamaian. Ini adalah buku keempat dalam jilid ke-14 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas dalam episode kali ini, buku yang sama yang kita bahas pada episode sebelumnya, berjudul Ayamusuluh. Dalam episode sebelumnya kita telah membahas beberapa poin di dalam buku ini, kurang lebih mengenai doa, mengenai surah Al-Fatihah, berbagai poin di dalam surah Al-Fatihah. Salah satu di antaranya adalah membahas juga 4 sifat agung Allah Ta'ala yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Nah, untuk pembahasan episode kali ini, bisa Bapak sampaikan poin-poin apa saja yang akan kita coba diskusikan dan kita dalami dalam episode kali ini. Dipersilakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana pada episode sebelumnya kita telah sampaikan bahwa buku Ayamusuluh ini adalah buku yang tebal ya. Jadi bagian-bagian yang akan kita coba bahas poin-poinnya pada kesempatan ini juga cukup banyak. Yang pertama, ini terkait dengan jenis nubuatan ya. Ada 2. Ini nanti latar belakang dan penjelasan rincinya akan kita coba sampaikan. Jadi jenis-jenis nubuatan ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini berkenaan dengan nubuatan-nubuatan yang sifatnya mutasyabihat atau bentuk istiarah atau majazi itu Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan bahwa ada beberapa kemungkinan ya ketika orang-orang menuntut itu untuk zahir untuk tergenapi secara lahiri ya. Ada 3 kemungkinan kata Hadrat Masih Maud alaihissalam terkait dengan penzahirannya itu. Kemudian berikutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam juga di sini membahas terkait dengan 4 sarana ya untuk memperoleh keyakinan penuh terhadap kebenaran pendakwaan seseorang yang mendakwakan diri. Dalam konteks ini kalau lebih khususnya adalah pendakwaan Hadrat Masih Maud sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam juga beliau menyampaikan penjelasan berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam, dan setelah itu beliau pun menyampaikan penjelasan tambahan ya terkait dengan hal ini berupa makna daripada nuzul atau turunnya Nabi Isa alaihissalam di dalam nubuatan Rasulullah SAW. Jadi setidaknya beberapa poin itu yang akan kita coba angkat ya, atau kita coba sampaikan atau dibahas dalam kesempatan ini. Baik, poin-poin yang sangat menarik untuk dibahas ada 5 ya Pak ya, 5 poin. Kita mulai langsung saja ke poin pertama, yakni mengenai 2 bagian nubuatan yang dijelaskan Hadrat Masih Maud di dalam buku ini. Tadi Bapak juga singgung mengenai muhkamat dan mutasyabihat. Bisa Bapak jelaskan lebih dalam mengenai ini? Baik, ya. Jadi terkait dengan hal ini, sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau ini adalah Al-Masih yang dijanjikan ya sesuai dengan nubuatan dari Rasulullah SAW, dan bersamaan dengan pendakwaan beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan ini, zahir juga atau tampak juga tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang nyata gitu, tanda-tanda yang terlihat secara jelas. Dan nubuatan-nubuatan terkait dengan Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan ini dalam hadis Rasulullah SAW ada tanda-tanda yang berupa tanda-tanda yang mutasyabihat atau berupa majasi atau kiasan. Nah, tetapi orang-orang yang terutama yang menentang Hadrat Masih Maud alaihissalam bersikukuh ketika tanda-tanda yang kiasan atau majazi tadi belum tergenapi, ya mereka menyatakan dengan itu bahwa ini belum tergenapi, oleh karena itu Hadrat Masih Maud alaihissalam itu pendakwaan beliau tidak bisa diterima karena tandanya belum tergenapi. Nah, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini memberikan penjelasan bahwa
orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nabi atau rasul atau muhaddas atau juga mujadid mungkin, yang berkenaan dengannya di dalam kitab-kitab terdahulu atau dalam sabda atau informasi dari nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya disampaikan kedatangannya ini dalam sebuah nubuatan, maka di dalam nubuatan ini ada dua bagian. Jadi dua bagiannya itu adalah yang pertama tadi nubuatan-nubuatan yang sifatnya mutasyabihat, nubuatan-nubuatan yang secara majazi tergenapinya itu tidak secara lahiriah zahiriah gitu ya, tetapi bentuk kiasan dan tergenapi juga dalam bentuk isti'arah juga. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, kemudian bagian dari nubuatan-nubuatan tadi itu ada nubuatan-nubuatan yang sifatnya jelas gitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an kan ada istilah mutasyabihat dan muhkamat. Maka nubuatan-nubuatan pun demikian, ada yang muhkamat yaitu zahir secara jelas, bukan isti'arah gitu ya. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecenderungan kepada kesesatan, dia lebih mengutamakan atau mengikuti kepada tanda-tanda yang mutasyabihat tadi. Nah, kemudian menafikan tanda-tanda yang muhkamat atau tanda-tanda yang secara jelas terlihat. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyatakan bahwa sebaliknya orang-orang yang memang jujur di dalam hatinya berusaha untuk mencari kebenaran, maka dia akan mengambil faedah daripada tanda-tanda yang muhkamat atau tanda-tanda yang telah zahir secara nyata tadi. Nah, kemudian beliau memberikan penjelasan juga bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah terjerumus di dalam ujian ini, yaitu kesalahan di dalam memahami tanda-tanda tadi. Nah, sehingga orang-orang Yahudi kan karena salah dalam memahami tanda mengenai kedatangan kedua kali Nabi Elia, akhirnya tidak mau menerima pendakwaan Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan bahkan berusaha untuk membunuhnya karena salah dalam memahami itu orang Yahudi tadi. Nah, Hadrat Masih Maud menyatakan orang-orang Muslim saat ini hendaklah mereka menjadi ulul absor, menjadi orang-orang yang jauh pandangannya, orang-orang yang berakal yang harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi tadi, lalu tidak tergesa-gesa mendustakan dengan hanya mendasarkan kepada tanda-tanda yang mutasyabihat tadi yang memang belum tergenapi menurut mereka secara zahiriah, sembari mengabaikan tanda-tanda nyata yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan. Nah, jadi itu yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan di bagian yang poin yang pertama ini gitu kurang lebih. Oke. Baik, menarik mengenai bagian mutasyabihat sebagaimana poin kedua yang Bapak sampaikan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menjelaskan di dalam buku ini tiga kemungkinan corak penggenapan ya Pak ya mengenai nubuatan mutasyabihat. Bagaimana Hadrat Masih menjelaskan ini? Nah, jadi terkait dengan tanda-tanda yang isti'arah majazi tadi ya, mutasyabihat tadi, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan kalau menurut pandangan orang-orang yang hanya menitik beratkan kepada nubuatan-nubuatan mutasyabihat tadi dan mereka menuntut itu harus tergenapi secara zahiriyah. Nah, kata Hadrat Masih Maud, ini tidak bisa seperti itu. Karena ada kemungkinan bahwa tanda-tanda yang isti'arah tadi, tanda-tanda yang majazi atau kiasan tadi, kemungkinan pertamanya, sebenarnya tanda-tanda tersebut telah tergenapi, telah zahir sebenarnya. Tetapi zahirnya tidak seperti yang diharapkan oleh mereka, zahir secara harfiah begitu. Nah, telah zahir tetapi dalam corak isti'arah atau corak majazi tadi. Nah, contohnya Hadrat Masih Maud menyampaikan lagi, sebagaimana nubuatan berkenaan dengan kedatangan kedua kalinya Nabi Elia. Nah, jadi orang-orang Yahudi kan menunggu-nunggu kedatangan kedua kalinya Nabi Elia. Karena Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu akan datang gitu ya setelah kedatangan Elia untuk kedua kalinya. Nah, orang-orang Yahudi bersikukuh bahwa Elia yang dahululah yang akan datang. Nah, karena Elia yang dahulu yang akan datang ini belum datang, belum zahir menurut pandangan mereka, maka pendakwaan kenabian Nabi Isa alaihissalam tidak bisa mereka terima. Padahal apa? Padahal Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwa nubuatan mengenai kedatangan kedua kali Elia ini sebenarnya telah tergenapi dengan datangnya Nabi Yahya. Jadi tergenapinya dalam corak isti'arah tadi, corak majazi, bukan orang yang sama, bukan Nabi Elia yang sama, tetapi tergenapi dengan kedatangan wujud yang lain. Nah, sebenarnya telah tergenapi, tetapi mereka tidak mengetahui karena mereka terjerumus dalam kekeliruan bahwa nubuatan ini harus tergenapi secara harfiah, secara zahiriyah. Jadi ada kemungkinan itu.
Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa mungkin saja di dalam nubuatan-nubuatan mutasyabihat ya, yang ada di dalam hadis-hadis terkait dengan kedatangan Al-Masih yang dijanjikan ini, ada di dalam beberapa hadis yang mungkin lafaz-lafaznya itu tidak terpelihara sampai sekarang. Karena hadis ini kan berbeda dengan Al-Quran. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan hadis itu bukan wahyu matlu ya, sebagaimana Al-Quran yang kata-katanya terpelihara, tidak ada yang hilang. Mungkin saja ada beberapa bagian dari kata-kata di dalam hadis itu yang hilang, yang kemudian berubah juga kepada pemahaman dan artinya. Kemudian yang ketiga, kemungkinannya adalah tanda-tanda yang diharapkan oleh orang-orang itu zahir secara sekaligus dan secara lahiriah itu mungkin saja tergenapi secara bertahap atau tergenapi melalui sosok yang lain. Contohnya apa? Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan di zaman Rasulullah SAW, beliau masih hidup, ada sebuah nubuatan bahwa di tangan beliau ini diletakkan kunci-kunci khazanah, gitu ya, kekayaan Kaisar dan Kisra ya, Romawi dan Persia ya. Jadi diletakkan kunci-kunci khazanahnya di tangan Rasulullah SAW. Tapi kita tahu bahwa nubuatan ini belum tergenapi, kemudian Rasulullah SAW wafat. Nah seperti itu. Lalu kemudian karena ini merupakan sebuah nubuatan dan satu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nubuatan ini kemudian tergenapi pada masa Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Jadi kunci-kunci khazanah Kaisar dan Kisra tadi diletakkan di tangan Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, tergenapinya melalui Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam dunia wahyu, dunia nubuatan, Hadrat Masih Maud sampaikan bahwa Hazrat Umar dan tangan Hazrat Umar itu merupakan zil atau merupakan bayangan daripada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Maka jangan tergesa-gesa gitu ya untuk menyatakan dan bersikukuh bahwa harus zahir secara harfiah seperti itu gitu. Karena melalui contoh tadi ada penggenapan-penggenapannya seperti tadi itu gitu ya. Oke, 3 hal ya Pak, 3 kemungkinan corak penggenapannya mungkin saya bisa highlight sedikit. Yang pertama adalah mungkin zahir, telah zahir, tidak secara harfiah, tidak secara lahiriah, dan tidak seperti yang mereka harapkan. Yang kedua mungkin ada lafaz-lafaz di dalam hadis yang missing ya Pak, yang hilang, karena memang tidak ada janji dari Allah Ta'ala untuk memelihara hadis seperti halnya janji Allah Ta'ala untuk memelihara Al-Quran. Yang ketiga zahirnya itu adalah secara bertahap dan mungkin melalui sosok orang lain ya. Mengenai hal ini saya ingin bertanya lebih lanjut terhadap hal apa Hadrat Masih Maud alaihissalam ingin menarik perhatian kita dengan penjelasan ini. Nah, ya, jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian beliau berikutnya menjelaskan bahwa apa yang terjadi terhadap kesalahan ya yang terjadi terhadap kaum Yahudi dalam memahami nubuatan tadi berkenaan dengan kedatangan kedua kali Nabi Elia. Nah, kesalahan itu pula yang terjadi dan dialami oleh kaum, kata Hadrat Masih Maud, kaum muslimin saat ini. Karena apa? Karena mereka pun keliru di dalam memahami nubuatan yang majazi tadi, nubuatan yang kiasan tadi. Lalu kemudian sikap yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena salah faham terhadap nubuatan itu, sikap yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa alaihissalam, sikap itu pula kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Islam saat ini terhadap diriku, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena salah dalam memahami nubuatan tadi. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini menyampaikan merupakan suatu kemestian bahwa sesuai dengan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, nubuatan-nubuatan berkenaan dengan kedatangan Al-Masih yang dijanjikan ini pun terdiri dari 2 bagian tadi gitu ya. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang mutasyabihat, yang isti'arah, yang majazi, yang zahir tidak secara harfiah, ada nubuatan-nubuatan yang zahir secara harfiah. Kemudian Hadrat Masih Maud di sini menulis, sungguh disayangkan kaum ini juga melangkah seperti orang-orang yang sebelumnya telah keliru. Mereka menaruh perhatian kepada hal-hal yang mutasyabihat, lalu menolak hal-hal yang bayinat atau hal-hal yang jelas, tanda-tanda yang sudah nyata jelas. Tapi mereka itu tolak yang sebenarnya itu telah sempurna dengan terang benderang. Nah ini Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa ada banyak sekali tanda-tanda yang mendukung kebenaran Hadrat Masih Maud sebagai Al-Masih yang dijanjikan.
Dan tanda-tanda itu bagi orang yang secara adil mau merenungkan itu sudah sangat jelas dan nyata mendukung kebenaran beliau. Tetapi orang-orang Islam pada masa sekarang ini, kata Hadrat Masih Maud, menutup itu, tidak melihat hal tersebut, tetapi hanya mengacu kepada tanda-tanda yang mutasyabihat tadi, tanda-tanda yang majazi tadi, dan mereka menuntut agar itu zahir secara harfiah gitu. Padahal menurut sunnah seperti tadi penzahirannya itu seperti tadi ada beberapa kemungkinan gitu yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Artinya Hadrat Masih Maud ingin memperlihatkan kesamaan sikap umat terdahulu dengan umat Islam sekarang ya Pak ya. Dan kurang lebih dalam secara implisit beliau menyampaikan pesan jangan seperti umat terdahulu malah menolak ya Pak ya. Nah ini sangat relate sekali dengan poin yang selanjutnya yang Bapak sampaikan adalah Hadrat Masih Maud menjelaskan 4 sarana yang perlu kita teliti untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran pendakwaan seseorang. Apa Hadrat Masih Maud? Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan 4 sarana ini? Ya, jadi 4 sarana ini secara umum dapat ditelusuri, dikaji, dilihat untuk menguji kebenaran seorang pendakwah secara umum. Tapi dalam konteks yang lebih khusus dalam hal ini, jika kita melihat yaitu untuk menguji kebenaran pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Nah, sarana yang pertama Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa harus dilihat secara teliti nas-nas Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas hadis yang sahihah marfu'ah gitu, hadis-hadis yang sahih dan marfu'ah, yang hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Di dalam nas Al-Quran tadi, di dalam nas hadis tadi, tanda-tanda persis atau tanda-tanda tepat seperti apa yang dijelaskan berkenaan dengan sosok yang dijanjikan ini, dalam hal ini masih yang dijanjikan, lalu lihat penggenapannya seperti apa. Nah kemudian karena terkait dengan nubuatan mengenai Al-Masih yang dijanjikan, maka ini secara langsung berkorelasi dengan Hadrat Masih Maud sampaikan bahwa harus dilihat juga ayat-ayat tadi, nas-nas hadis tadi yang juga bisa memberikan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi saat ini. Sebagian memahami bahwa Nabi Isa itu masih hidup, sebagian masih sudah wafat gitu ya. Nah, ayat-ayat tadi coba dilihat yang memberikan keputusan terhadap perselisihan tadi. Karena kan nubuatannya adalah Al-Masih yang dijanjikan. Jadi Isa yang dijanjikan gitu, Isa ibnu Maryam yang dijanjikan. Jadi harus dilihat ayat-ayat itu. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud menyampaikan harus juga diteliti, dilihat dalil-dalil akliyah, dalil-dalil logis ya, dalil-dalil akal, dan juga kesaksian-kesaksian yang berdasarkan ilmu-ilmu yang qat'i, ilmu-ilmu yang jelas, yang itu secara pasti dan orang tidak bisa lagi menghindar dari itu ketika itu sudah diketahui gitu ya. Jadi dalil-dalil itu. Kemudian berikutnya harus juga dilihat dukungan-dukungan samawi, dukungan-dukungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam corak tanda-tanda dan karomah-karomah yang terjadi bagi seorang pendakwah yang benar sebagai akibat dari doa-doa dan karomahnya. Kemudian yang keempat di sini Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa kesaksian orang-orang soleh dan terpilih yang mereka ini mendapatkan ilham, lalu kemudian mereka menyampaikan nubuatan juga terkait dengan sosok yang dijanjikan tadi. Nah sebelum nubuatan itu tergenapi, jadi dinubuatkan sebelumnya juga oleh orang-orang yang saleh yang mendapatkan petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai Al-Masih yang dijanjikan, keseluruhan 4 sarana ini kita lihat secara jelas mendukung ya kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, baik ayat Al-Quran, hadis, dalil secara logika, kemudian dukungan sampai berupa tanda-tanda bagaimana pengabulan doa beliau dan tanda-tanda lainnya yang zahir secara nyata. Kemudian bagaimana juga orang-orang saleh yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala menubuatkan juga mengenai sosok Al-Masih yang dijanjikan ini siapa. Sebelum ini kita telah membahas salah satu buku Syahadatul Mulhamin ya, kesaksian orang-orang yang mendapatkan ilham. Bagaimana mereka mendapatkan ilham lalu menubuatkan persis gitu ya. Al-Masih yang dijanjikan ini di mana tempatnya, siapa orangnya. Jadi sebelumnya kita pernah membahas ini. Jadi 4 sarana ini secara jelas mendukung kebenaran pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Yang pertama adalah nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis sahih ya Pak ya, sahih dan marfu'ah. Kemudian dalil-dalil nakli yang kesaksian dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana dukungan samawi yang terjadi untuk memberikan support ya terhadap seorang pendakwah tersebut. Dan keempat adalah kesaksian orang saleh yang melaluinya Allah Ta'ala juga memberikan ilham-ilham ya Pak ya, lalu menubuatkan sebelum apa yang dinubuatkan itu terjadi. Ya. Kurang lebih apa ya, empat sarana tersebut yang melaluinya kita bisa teliti dan bisa kita selidiki untuk memberikan keyakinan pasti akan kebenaran dari pendakwaan seseorang, dalam hal ini adalah Masih Maud. Ya.
Lanjut ke poin selanjutnya adalah mengenai kewafatan Nabi Isa. Ini apa penjelasan Hazrat Masih Maud mengenai hal ini di dalam buku ini? Ya, jadi terkait dengan kewafatan Nabi Isa alaihissalam dalam buku-buku beliau sebelumnya pun kan sudah banyak dibahas. Nah, di sini beliau kembali menekankan karena ini juga terkait dengan nubuatan mengenai Al-Masih yang dijanjikan atau Isa bin Maryam yang akan turun sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, maka erat kaitannya dengan kepastian apakah Nabi Isa Israeli, Nabi Isa yang dahulu itu sudah wafat atau beliau ini masih hidup gitu. Karena ini terkait dengan tadi yang dijanjikan datang ini adalah dalam kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah itu Al-Masih yang dijanjikan, Al-Masih ibnu Maryam ya. Nah, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan, coba kita lihat yang pertama itu adalah kesaksian yang paling kuat dari seperti tadi disampaikan oleh beliau nas-nas atau ayat Al-Qur'an, kemudian di hadis-hadis yang sahih gitu kan. Berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa apa gitu yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa salah satu kesaksian atau bukti yang sangat kuat itu adalah di dalam ayat falamma tawaffaitani, ini surah Al-Maidah ya, falamma tawaffaitani. Di situ dijelaskan berkenaan dengan konteksnya adalah terjadinya kerusakan di dalam akidah orang-orang Kristen ya, terkait dengan Tuhan gitu kan. Nabi Isa alaihissalam selama hidup beliau mengajarkan hanya untuk menyembah satu Tuhan. Nah, kemudian terjadinya kerusakan dalam akidah umat Kristen, yaitu Tuhannya kemudian berubah bukan satu gitu kan, ada Trinitas dan lain sebagainya. Itu terjadi menurut ayat ini adalah setelah kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita lihat konteks runutan ayat ini ya. Nah, jadi kalau diyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup, maka kita juga terpaksa harus meyakini juga, harus menerima juga bahwa belum terjadi kerusakan di dalam akidah umat Kristen terkait dengan ketuhanan mereka. Faktanya apa? Faktanya sudah terjadi kerusakan. Nabi Isa mengajarkan bahwa hanya menyembah satu Tuhan. Yang terjadi sekarang adalah ada Trinitas gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi secara jelas ayat ini memberikan keterangan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Nah, kemudian disebutkan juga di sini tinggal berkenaan dengan arti dari kata tawafinya ini itu apa gitu ya. Apakah mewafatkan atau ada arti yang lain. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun mempertegas di sini bahwa keputusan berkenaan dengan apa arti dari kata tawafi ini sebenarnya sudah ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu disebut sebagai as-sahhul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an gitu ya. Nah, keputusan mengenai arti kata tawafi di dalam ayat ini atau di dalam ayat mutawafika itu sudah ada di dalam Sahih Bukhari melalui perkataan Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa mutawafika artinya mumituka. Jadi mutawafika itu artinya mematikan, gitu ya. Nah, jadi ini secara jelas baik. Kemudian ini diperkuat lagi dengan salah satu hadis lain di dalam Bukhari juga, hadis berkenaan dengan kama qala Abdul Sholih Isa, gitu ya. Jadi hadis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jawaban yang sama seperti jawaban yang dikemukakan oleh Nabi Isa alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat tadi falamma tawaffaitani. Nah, Rasulullah menggunakan ayat yang sama kepada beliau gitu kan. Nah, ini diperkuat. Jadi baik dari nas Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih bahkan dari Bukhari ya, as-sahhul kutub ba'da kitabillah, itu sudah sangat terang benderang, sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Qur'an sudah jelas wafat, menurut hadis-hadis sahih juga sudah jelas wafat. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan nubuatan Isa ibnu Maryam ini akan turun, maka kesimpulannya seperti apa? Maka kesimpulannya nubuatan Rasulullah SAW ini adalah termasuk nubuatan yang mutasyabihat tadi, tidak bisa dimaknai secara harfiah. Karena apa? Karena Nabi Isa-nya sudah wafat. Berarti yang akan datang ini akan tergenapi secara kiasan tadi, yaitu orang dalam sosok yang lain yang memiliki kesamaan sifat atau kesamaan watak dengan Nabi Isa alaihissalam yang dahulu. Nah, jadi seperti itu konsekuensi terhadap hal ini. Poin terakhir yang akan kita bahas masih relate dengan poin terakhir yang Bapak barusan sampaikan mengenai hadis turunnya Nabi Isa. Kata turun ini bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud di dalam buku ini? Ya, nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan di sini cukup panjang ya.
Namun poinnya adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan karena Nabi Isa alaihissalam itu sudah terbukti tadi melalui Quran, melalui hadis-hadis sahih beliau sudah wafat, maka kata nuzul di sini berarti bukan nuzul atau turun dalam makna yang hakiki, tetapi turun dalam makna kiasan juga. Dan kalau diartikan turun seperti pemahaman dari orang-orang pada umumnya, orang Islam pada umumnya, yaitu turun dari langit ke bawah ini, Nabi Isa masih hidup di langit dan turun dari langit ke bawah, ini tidak tepat. Karena dengan memahami turun seperti itu secara langsung akan berkontradiksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah taala berfirman, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasula." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika dituntut oleh orang-orang kafir Quraisy untuk naik ke langit lalu turun kembali dengan membawa sebuah kitab. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab tuntutan mereka itu dengan perintah Allah taala, "Qul subhana rabbi," maha suci Allah. Tidak lain aku ini melainkan seorang manusia dan seorang rasul. Jadi bukan merupakan sunnah Allah untuk mengangkat seseorang ke langit secara jasmaniah lalu menurunkannya. Rasulullah SAW saja ketika diminta oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau menjawab seperti itu. Jadi ini bukan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika memaknai turun dari langit dengan badan jasmaninya bertentangan dengan ayat ini secara jelas. Lalu kemudian kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang dahulu ya. Itu juga akan bertentangan dengan ayat walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin, itu juga kemudian juga akan bertentangan juga dengan hadis Rasulullah SAW, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelahku. Nah, jika Nabi Isa datang lagi kemudian maka akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis tadi. Kemudian Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun beliau memberikan juga penjelasan bahwa di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ada dua Isa ya. Isa Israeli dan Isa yang dijanjikan. Dalam Bukhari disebutkan kedua-duanya memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda. Artinya ciri-ciri fisik yang berbeda ini menunjukkan ada dua sosok yang berbeda. Tidak mungkin satu orang tapi memiliki ciri yang sama gitu, ciri yang sama. Tangannya rambutnya panjang tapi pendek kan tidak mungkin begitu. Nah, seperti itu. Jadi di dalam Bukhari yang merupakan as-sahih kutub ba'da kitabillah disebutkan mengenai dua ciri-ciri fisik yang berbeda. Ini secara jelas mengindikasikan dua sosok yang berbeda. Bukan Nabi Isa yang dahulu, tapi seseorang lain yang akan datang. Kemudian poin terakhir di sini Hadrat Masih Maud pun menjelaskan bahwa di dalam Bukhari juga disebutkan imamukum minkum. Di dalam Muslim disebutkan fa'amakum minkum. Jadi kaifa antum idza nazala ibnu fikum wa imamukum minkum. Rasulullah mengatakan imamukum minkum, dari antara kalian. Kum di sini siapa? Yaitu umat Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah pun telah menyatakan bahwa Al-Masih yang dijanjikan yang akan turun ini bukan Al-Masih Israeli tetapi imamukum minkum, fa'amakum minkum. Minkum itu dari antara kalian. Kalian ini siapa? Yaitu umat Islam sendiri, bukan Nabi Isa Israeli yang dahulu. Jadi demikian ya. Baik, demikian jazakumullah Bapak atas penjelasannya yang merupakan suatu khazanah yang sangat luar biasa ya, dan kita patut syukuri bahwa kita telah berbaiat di tangan Hadrat Masih Maud SAW, dan dengan demikian kita bisa mendapatkan khazanah-khazanah yang luar biasa, kita memahami bagaimana hakikat Islam itu sebenarnya, dan patut kita syukuri dengan cara membaca atau banyak menelaah buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW. Sekali lagi jazakumullah kepada Bapak yang telah memberikan materi pada episode kali ini. Baik, MTA dimanapun Anda berada, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ayamus Suluh, buku keempat dalam jilid ke-14 Kitab Ruhani Hazain. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membuka wawasan kita dan memperkuat keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan kepada Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.